Ya, sudah akhir bulan Maret 2023. Nah, bagaimana dengan SPT-nya? Bisa terjadi kenapa kok saya bisa kurang bayar atau lebih bayar pajak? Ya, kasus ketiga yang mungkin paling sering terjadi. Kenapa sih kok bisa kurang bayar? Padahal kan saya udah bayar pajak, itu ada bukti potongnya. Nah, betul, berarti saya ibaratnya harus bayar pajak lebih banyak. Loh, kok harus bayar 3 juta lagi? Kok saya kurang bayar? Kok saya lebih bayar? Aduh, gimana dong? Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion One Planner. Ya, nggak kerasa ya, sudah akhir bulan Maret 2023. Nah, bagaimana dengan SPT-nya? Sudah melaporkan? Ingat, batas terakhir 31 Maret 2023. Setelah itu, maka para planners bisa kena sanksi berupa denda keterlambatan. Nah, bagi para planners yang sudah menyusun SPT, nah ini nih, pasti ada hal-hal yang menarik yang setiap tahun selalu aja diperbincangkan, yaitu apa? Kok saya kurang bayar? Kok saya lebih bayar? Aduh, gimana dong? Gitu. Ya kan? Betul ya? Nah, kenapa sih kok bisa kurang bayar? Padahal kan saya udah bayar pajak, itu ada bukti potongnya. Betul kan? Ya, betul ya? Nah, para planners, perlu diketahui, kurang bayar atau lebih bayar, sebetulnya memang itu adalah jumlah pajak yang memang harus para planners bayarkan. Bedanya untuk yang kasus kurang bayar atau lebih bayar, itu terjadi selisih atau ibaratnya terjadi perbedaan antara yang seharusnya dengan apa yang sudah dilakukan. Ya, jadi bukan berarti, loh kok saya harus nambah lagi, padahal kan saya udah bayar pajak. Nah, oke, jadi intinya bahwa tidak ada penambahan pajak sebetulnya. Jadi pajak yang dikeluarkan dari penghasilan yang sudah diterima itu memang sesuai dengan yang dihitung di SPT. Karena Pak SPT kan merangkum semua penghasilan kita sepanjang 1 tahun dari berbagai sumber. Nah, kita lihat memang miss-nya di mana? Ya, kenapa kok bisa terjadi kurang bayar atau lebih bayar? Oke, kita akan membahas beberapa kasus yang menyebabkan kok bisa lebih atau kurang bayar. Oke, kasus pertama, mungkin ini memang kesalahan dari pihak pemotong pajak. Ya apa? Karena pihak pemotong pajak mungkin tidak tahu atau mungkin juga tidak mau repot-repot, dia tidak menggunakan norma. Ya, ini khusus bagi apa? Bagi orang yang pekerjaan bebas. Karena apa? Kasus-kasus kurang bayar lebih bayar tuh banyak pada orang yang punya pekerjaan bebas. Contoh kita ambil yang paling gampang adalah seorang dokter. Ya, karena saya sebagai seorang dokter juga. Ya, jadi contoh dokter, misalnya pihak rumah sakit tempat dia bekerja itu tidak menggunakan norma pada saat perhitungan pajaknya. Contoh, andaikan penghasilan dokter ini, dokter umum adalah 7,5 juta sebulan. Berarti kali setahun, berapa kali 12 bulan? Ya, ketemu ada 90 juta setahun. Nah, normalnya apabila dokter ini melakukan pencatatan, dia bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Tapi dengan catatan, si dokter ini harus melaporkan penggunaan NPPN ini pada 3 bulan pertama, yaitu sejak Januari sampai dengan Maret 2022. Nah, balik lagi. Nah, Anda kan punya penghasilan 90 juta per tahun. Nah, harusnya itu pertama kali adalah dipotong norma dulu, 50%. Ya, dari berbagai wilayah sama aja 50%. Jadi, penghasilan yang nanti akan dihitung untuk pajak itu adalah 45 juta. Tunggu dulu. Sebelum itu kita juga harus ada potongan lagi yang pengurang. Jadi ketemu apa? Di potongan sebutnya PTKP. Ya, jadi penghasilan tidak kena pajak. Untuk yang belum menikah itu atau tingkat 0 tanpa tanggungan itu ada 54 juta setahun. Jadi 45 juta dari penghasilan yang dikenakan norma, jadi penghasilan neto, itu dikurangi PTKP 54 juta, ya hasilnya adalah minus atau nihil. Jadi artinya apa? Bagi seorang dokter dengan penghasilan 7,5 juta dari 100 sumber penghasilan, maka dia tidak terkena pajak penghasilan. Nah, bayangkan kalau misalnya dia tidak dikenakan norma, apa jadinya? Nah, jadinya
penghasilannya yang dihitung neto adalah semua 90 juta rupiah setahun. Ya, kita lihat 90 juta rupiah setahun dikurangi PTKP 54 juta. Ketemu berapa? Ketemu 36 juta. Nah, 36 juta itu dianggapnya sebagai apa? Sebagai penghasilan kena pajak. Nah, ini masuk ke mulai tarif pajak progresif 0 sampai 50 juta yaitu 5%. Jadi si dokter ini kena pajak 36 juta dikalikan 5%. Nah, ketemu angkanya. Ya, berarti sekitar 18 juta, betul ya? 1,8 juta. 1,8 juta setahun. Jadi, wah, kok saya kena pajak jadinya, kan gitu. Terus sedangkan di saat harusnya nggak kena pajak, kok saya jadi bayar pajak, dan akhirnya ujungnya kok lebih bayar. Nah, ini kan, ini karena tidak menggunakan norma. Nah, tentang detail tentang apa perhitungan pajak penghasilan saya sudah berikan di video ini ya, video tentang bagaimana menghitung pajak penghasilan. Ya, nanti simak urutannya, pemotongannya. Nah, itu kasus pertama, tidak menggunakan norma. Nah, kasus kedua, contohnya tidak menggunakan PTKP atau tidak menggunakan PTKP yang seharusnya. Ya, jadi bagian perusahaan yang mungkin dia lupa menanyakan tentang status perkawinan ataupun status tanggungan yang terkini. Nah, oleh karena itu sudah selayaknya apabila kita sebagai wajib pajak melaporkan secara proaktif pada perusahaan yang tempat kita bekerja, status perkawinan kita bagaimana sekarang, status tanggungannya berapa orang sekarang. Nah, karena masing-masing itu PTKP-nya berbeda. Kita ambil contoh yang sama lagi, dokter dengan penghasilan 90 juta setahun. Nah, dia pakai norma 50%. Ya 50% jadi kan 45 juta. Nah, andaikan tadi normalnya harusnya pakai PTKP 54 juta. Akhirnya harusnya tidak bayar pajak, tidak kena pajak penghasilan. Nah, andaikan bagian pemotong pajaknya lupa mengenakan PTKP-nya. Jadi PTKP-nya ibaratnya jadi 0 rasanya. Jadi artinya apa? Jadi seluruh penghasilan yang tadi norma 45 juta itu langsung dikalikan pajak penghasilan. Ya, akhirnya yang tadinya harusnya tidak bayar pajak jadi bayar pajak, dan akhirnya pada hasil akhirnya kita kesannya lebih bayar. Nah, itu adalah dua kasus lebih bayar yang mungkin terjadi pada teman-teman semua, para preneurs yang khususnya berprofesi sebagai seorang dokter. Nah, kasus ketiga ini yang paling menarik. Karena apa? Ini yang menyebabkan orang dikatakan kurang bayar. Dan ini memang yang realita yang sering terjadi. Nah, contoh ini adalah apabila seorang dokter ini ternyata punya pekerjaan lebih dari satu tempat, bisa 2 atau 3 tempat. Apakah boleh? Ya boleh, karena dokter boleh praktek maksimal 3 tempat. Ya, 3 tempat yang berbeda. Nah, kok bisa terjadi ya? Nah, kenapa? Karena perusahaan tempat dia bekerja yang satu yang melakukan pemotong pajak, ya mungkin dia tidak tahu bahwa para traders ini bekerja di tempat lain juga dan nggak tahu juga penghasilannya berapa. Dan tentunya para traders juga mungkin nggak ngelapor ke perusahaan juga kan, saya kerja di perusahaan A, B juga dengan penghasilan sekian, kan tidak. Nah, apa dampaknya? Kita ambil contoh. Ada kan di 2 tempat dengan penghasilan sama 7,5 juta per bulan seorang dokter. Boleh nggak? Boleh aja. Oke, kita lihat dampaknya ya. Jadi penghasilan satu tempat 7,5 juta atau 90 juta setahun. Kalau 2 tempat berarti berapa? Berarti 90 tambah 90 berarti 180 juta setahun penghasilan kotornya. Kita ambil penghasilan neto pakai norma 50%. Nah, ketemu berapa? Ketemu 90 juta. Nah, itu adalah penghasilan neto. Nah, penghasilan neto kita kurangi dengan PTKP, andaikan tidak kawin, TK0 ya, tidak ada tanggungan, 54 juta. Maka 90 kurangi 54, ketemu berapa? 36 juta. Ya, 36 juta adalah penghasilan yang kena pajak. Ya, kena pajak berapa? Pajak progresif, ya tadi yang 5%. Oke, jadi kena pajak 5% berarti berapa? 5% jadi 1,8 juta. Betul ya? 1,8 juta. Nah, sekarang kita coba telah, ini kan 1,8 juta totalnya. Nah, kita telah di masing-masing tempat. Masing-masing tempat kita lihat, satu tempat 90 juta. Ya, bagi orang bagian admin di perusahaan yang A, dia akan lihat 90 juta, dokter normanya 50%, ketemu 45 juta. 45 juta PTKP TK0. Ya 54 juta, akhirnya pajaknya nihil, tidak bayar pajak, tidak kena pajak.
perusahaan yang B juga sama, dia menghitung sesuai, pakai norma, pakai PTKP, jadi nggak salah, betul, PTKP-nya sesuai. Ya, akan tapi yang perusahaan A tidak kena pajak, perusahaan B tidak kena pajak, tapi ujung-ujungnya pas kita cek di SPT digabungkan, ternyata apa? Harus bayar pajak 1,8 juta. Nah, akhirnya kita merasa, loh, kok jadi kurang bayar? Ya, itu andaikan yang tadi ya nihil-nihil ya, tapi realitanya pasti lebih dari itu dong. Pasti di perusahaan A bayar sekian, perusahaan B bayar sekian, tapi di total kok masih kurang ya. Nah, kurang lebih ilustrasinya sama, tinggal angkanya kita ganti aja. Betul ya? Nah, jadi apakah betul berarti saya ibaratnya harus bayar pajak lebih banyak? Ya, tentu tidak. Kenapa? Ya tadi, memang dari SPT ini kan menggabungkan dari semua sumber income sehingga kelihatan total income-nya berapa dan memang total pajak penghasilan yang harus dibayarkan berapa harusnya. Kalau memang kurang bayar berarti memang ada bagian penghasilan yang memang belum disetorkan pajaknya. Ya, jadi memang ya sudah waktunya memang yang kurang bayar kita bayarkan pada saat barengan dengan pelaporan SPT, betul ya? Oke, nah terus apalagi ada kasus keempat mungkin, kasus keempat yang mungkin agak lebih jarang tapi mungkin tuh karena kesalahan kita. Contoh apa? Misalnya dari perusahaan A dan B kita dapat bukti potong ya, bukti potong pajak sekian. Nah, kemudian kita lupa memasukkan itu ke dalam yang lembar SPT 1770-nya yang ada lembar memotong pajak. Nah, kita lupa memasukkan data itu di sana. Dan akhirnya pada ujung-ujungnya kita pas itu ternyata masih ada tagihan pajak yang sama. Misalnya pajak yang udah dipotong misalnya 3 juta. Pada saat kita hitung SPT, loh kok harus bayar 3 juta lagi? Nah, itu mungkin karena lupa memasukkan data dari bukti potong pajak yang dilakukan di perusahaan A dan B. Jadi bisa diproses kembali. Nah, itu mungkin 4 kasus yang bisa terjadi. Kenapa kok saya bisa kurang bayar atau dibayar pajak? Yang kasus ketiga yang mungkin paling sering terjadi. Ingat ya, karena apa? Teman-teman para planners tidak melaporkan sumber penghasilannya ke perusahaan tersebut, ya. Oke, jadi sekarang sudah mulai melek pajak, sudah pada tahu kenapa kok saya bisa kurang bayar atau bahkan mungkin lebih bayar. Terus apa tindakan saya selanjutnya? Oke ya, ya. Jadi ingat pajak untuk kemajuan negara. Ya, semoga teman-teman lebih paham, meningkatkan literasi keuangan tentang pajak. Kenapa saya bisa membayar pajak penghasilan lebih? Yaitu akan memberikan dampak yang luar biasa pada kemajuan negara dan libatnya bisa juga membantu untuk masyarakat lainnya memang mereka punya penghasilan yang lebih kecil dibandingkan kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman semua tentang video ini apabila bermanfaat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.